Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida Enerveriana, NIM 304021001007 dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Masuknya ekonomi Islam era 1960-an dipelopori oleh Syekh Waliullah Ad-Dilawi yang mengenalkan konsep irtifak, di mana derajat kesuksesan masyarakat terjadi jika suatu masyarakat mampu membentuk suatu zaman dengan menggunakan sumber daya dan seni bermuamalah dengan uang sebagai alat tukar yang berperan penting dalam pembangunan suatu zaman. Dalam periode era 1960-an ditandai dengan adanya industri keuangan seperti Bank Islam. Pemikiran ekonomi Islam periode tahun 1960 sampai 1980. Yang pertama yaitu ada Muhammad Abdul Manan. Biografi dan karyanya, kisah hidupnya sangat berperan dalam dunia pendidikan dan ekonomi Islam. Ketertarikan beliau dalam bidang ekonomi dapat menghantarkan beliau menjadi lulusan terbaik dalam bidang ilmu ekonomi di Universitas Rajshahi pada tahun 1960 dan menempuh studi magister dan doktor ilmu ekonomi di Universitas Michigan. Ketika di Arab, beliau pernah menjabat sebagai dosen tamu di Universitas Georgetown dan Muslim Institute di London, serta menjadi guru besar di International Center for Research in Islamic Economics Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Salah satu karya beliau yang paling fenomenal yaitu The Making of Islamic Economic Society and the Frontier Islamic Economic. Karya beliau yang tidak kalah fenomenal yaitu Islamic Economic Theory and Practice. Buku tersebut juga menjelaskan tentang teori harga, bank Islam, perdagangan, asuransi, dan lain sebagainya. Adapun prinsip dasar beliau seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan sumber hukum lain. Gagasan ekonomi Islam Abdul Manan. Terdapat 6 konsep yang dimaksud, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menolak gagasan keselarasan kepentingan yang muncul karena perputaran pasar. Yang kedua ada pemantauan dilakukan pada data bersejarah. Yang ketiga ada menolak gagasan kedaulatan produsen dan konsumen. Yang keempat ada menolak gagasan Marxisme sebab tidak membawa transisi yang lebih baik dalam masyarakat. Yang kelima ada kepemilikan swasta diperbolehkan selama taat terhadap fungsi moral dan etik. Yang keenam ada menentukan fungsi dasar ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam mengelaborasi gagasan ekonomi Islam, beliau menetapkan beberapa konsep dasar diantaranya: 1. Jalinan yang kuat antara individu, masyarakat, dan negara. 2. Kepemilikan swasta yang profesional. 3. Kontrol negara terkait operasi pasar. 4. Praktik zakat. 5. Dilarangnya praktik ribawi. Yang kedua ada Monzerkaf, latar belakang dan karyanya. Monzerkaf merupakan filsuf muslim yang terkenal dengan beberapa karyanya. Beliau menyelesaikan pendidikan dokternya di University of Utah Salt Lake City dari tahun 1971 hingga 1975. Selama 34, beliau mengabdi dalam dunia pendidikan sebagai seorang asisten dosen di University of Utah dan dosen pada School of Business University of Damascus. Beliau bergabung dengan Islamic Development Bank di tahun 1984 dan menjadi seorang peneliti pada tahun 1995. Adapun karya-karya beliau seperti Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. Yang kedua ada Contribution to the Theory of Consumer in
an Islamic Society tahun 1984. Yang ketiga ada Principle of Islamic Financing Surveys tahun 1992. Yang keempat ada Zakah Management in some Muslim Societies tahun 1993. Yang kelima ada The Calculation of Zakah for Muslim in North America tahun 1996. Yang keenam ada Financing Development in Islamic tahun 1996. Yang terakhir ada The Demand Side or Consumer Behavior in Islamic Perspective. Gagasan ekonomi Muzerkaf. Gagasan beliau dilatar belakangi dari pendidikan ekonomi barat. Beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang menjelaskan dan menganalisis teori produksi, distribusi, dan konsumsi. Gagasan beliau dibangun atas konsep rasional economic man. Kelembagaan. Gagasan beliau tentang sistem pasar terdiri dari kebebasan, campur tangan pemerintah, dan peraturan dalam ekonomi Islam. Kebebasan menurut beliau adalah kebebasan dalam berkompetisi untuk memberikan yang terbaik. Adanya campur tangan pemerintah bertujuan untuk memantau aktivitas ekonomi yang dilakukan sudah sesuai aturan atau belum dan melarang adanya transaksi yang bersifat ribawi. Dalam melakukan pengawasan, pemerintah dapat menggunakan aturan peradilan dan al-hisbah. Selanjutnya ada sektor moneter. Kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi ketimpangan ekonomi melalui larangan terhadap penimbunan harta pada segelintir orang, dan implementasi aturan terkait keadilan di dalam transaksi. Dalam penerapannya, terbagi menjadi 3 instrumen yang terbagi dari yang pertama ada instrumen keuangan, instrumen perpajakan, dan ada alat produksi. Yang ketiga ada Muhammad Baqir Al-Sadd. Latar belakang dan karyanya, beliau merupakan seorang ilmuwan Islam Syiah terkenal di era kontemporer yang berasal dari Irak. Beliau lahir pada tanggal 1 Maret 1935 di Baghdad, Irak. Selain sebagai seorang ilmuwan, beliau juga merupakan aktivitas politik di daerah Najaf. Gagasan beliau menjelaskan bahwa ekonomi Islam tidak memiliki hubungan dengan ekonomi Barat. Prinsip dasar ekonomi Islam. Gagasan beliau dilatar belakangi dengan membedakan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan dan ideologi. Pemikiran ekonomi Islam sebagai sebuah mazhab memiliki tujuan untuk membentuk sebuah sistem yang berkeadilan sosial untuk kehidupan ekonomi manusia. Menurut beliau, asas rasionalisme Islam terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kesuksesan, kekayaan, dan juga barang. Istisaduna. Istisaduna berisi tentang teori umum ekonomi Islam. Pemahaman ekonomi Istisaduna beranggapan bahwa puncak permasalahan ekonomi adalah bukan karena sumber daya yang tidak terbatas, namun karena ketamakan manusia yang tidak terbatas. Makna al-istiswat bukan hanya ekonomi tetapi kondisi yang seimbang. Selanjutnya ada peran negara. Menurut beliau, ada 3 hal yang wajib dipenuhi oleh sebuah negara guna mendirikan nilai-nilai keislaman, yaitu yang pertama ada jaminan sosial, kedua ada keselarasan sosial, yang ketiga ada campur tangan negara. Selanjutnya yaitu keuangan sosial dalam Islam. Menurut beliau, keuangan sosial bertujuan untuk memberantas kemiskinan. Pemikiran ekonomi Islam periode tahun 1980 sampai 2000. Syed Nawad Haidar Naqvi tahun 1935 Masehi. Latar belakang dan karyanya. Beliau merupakan filsuf ekonomi Islam di era kontemporer. Beliau menempuh pendidikan ekonominya di USA dan memperoleh gelar MA di Universitas Yale tahun 1961 dan menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Princeton tahun 1966 serta melanjutkan studi postdoktoral di Harvard University. Dan beliau mempunyai banyak karya antara lain Perspective on Morality and Human Well-Being tahun 2003, Development Economic Nature and Significance
Significance tahun 2002, The Crisis of Development Planning in Pakistan Which We Know tahun 2000, External Shock and Domestic Adjustment Pakistan Case 1970 sampai 1990. Islam dan masih banyak lagi karya beliau. Prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip seorang muslim tidak hanya berisi sudut pandang duniawi saja, melainkan berisi tauhid, tanggung jawab, dan kebebasan berkehendak. Peran negara. Beliau menjelaskan bahwa keberadaan suatu negara memiliki manfaat yang penting. Negara berkewajiban untuk membawa masyarakat kepada tujuan mulia, yaitu masyarakat adil makmur. Selanjutnya ada Umar Chapra tahun 1933 Masehi. Latar belakang dan karyanya, beliau merupakan filsuf ekonomi yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Kesuksesan beliau bermula ketika beliau terpilih menjadi siswa terbaik di Saint University. Beliau juga berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh IMF, IBRD, OPEC, IDB, dan OIC. Beliau pernah mendapatkan penghargaan seperti King Faisal International Prize, Islamic Development Bank, dan Islamic Overseas Pakistan. Dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, beliau membagi 6 prinsip terkait konsep untuk pembangunan ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada rational economic man, yang kedua ada positivisme, yang ketiga keadilan, yang keempat ada Pareto optimum, yang kelima efisiensi, dan yang terakhir campur tangan negara. Yang terakhir ada Muhammad Najatullah Siddiqui tahun 1931 Masehi. Latar belakang dan karyanya, beliau merupakan seorang filsuf ekonomi Islam yang mampu menerjemahkan dan menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan nyata. Berkat prestasi yang dimilikinya, beliau mendapat penghargaan dari King Faisal International Prize untuk kategori studi Islam, serta beberapa penghargaan lain seperti penghargaan Shah Waliullah Awards di New Delhi tahun 2003, Prolific Writer in Urdu untuk kategori abad Islam tahun 1960, Muslim Personal Law tahun 1971, dan ada Islamic Movement in Modern Times 1995. Karya-karya beliau terdiri dari Recent Theories of Profit, Critical Examination, Muslim Personal Law, Some Aspect of Islamic Economy, Economic Enterprise in Islam, Contemporary and Literature in Islamic Economic, Muslim Economic Thinking, Issues in Islamic Banking, Banking Without Interest, Partnership and Profit Sharing in Islamic Law, Insurance in an Islamic Economy, Teaching Economic in Islamic Perspective, Role of State in Islamic Economy, Economic and Islamic Approach, Dialogues in Islamic Economic, Riba Bank Interest and the Rationale of its Prohibition, dan Islamic Banking and Finance in Theory and Practice, a Survey of the Art. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.